Guys, Presiden Iran menyebut Palestin sebagai jantung dari dunia Islam. Artinya, negara Islam dunia seperti Indonesia, Iran, Turki dan negara Islam lainnya wajib memerangi negara Israel. Jadi, adakah Indonesia setuju bersama Iran dan negara Islam yang lain untuk menyerang Israel? So, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, daripada Sabang sampai Merauke? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaik-baiknya guys. Okey, hari ini saya mahu merencanakan satu video daripada channel iaitu Com Head Zone. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Com Head Zone. Okey, judul yang kita mahu merencanakan adalah iaitu Siaga Pasukan Indonesia Bantu Palestina dan negara Islam lainnya kepung Israel. Jadi guys, seperti yang saya bilang di intro tadi, bagaimana yang kita ketahui Indonesia adalah sahabat dekat Palestina dari dulu hingga kini dan semua tahu iaitu Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan apa yang kita tahu juga guys, Indonesia juga secara konsisten terus untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Apa yang sangat sedih bagi kita umat Islam guys, dalam dunia ini setiap bulan Ramadan pasti Israel akan menyerang Palestina, biarpun ketika itu warga Palestina sedang solat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Dan itulah yang lebih menurung lagi, umat Islam dalam dunia sangat membenci puak Israel ini guys. Dan itu baru-baru ini pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam ataupun kita bisa bilang OKI untuk membahas iaitu situasi di Palestina itu dan menyusul serangan dan serbuan yang dilakukan oleh pasukan Israel sebelum ini kepada Palestina. Dan kata-kata daripada iaitu Presiden Iran mengatakan bahawa mendukung hak iaitu warga Palestina dan memerangi Israel adalah sebuah prinsip yang tidak dapat diubah dalam Islam. Itu Presiden Iran menyebut Palestina sebagai jantung dari dunia Islam. Artinya negara Islam dunia seperti Indonesia, Iran, Turki dan negara Islam lainnya wajib memerangi negara Israel. Jadi, adakah Indonesia setuju bersama Iran dan negara-negara Islam yang lain untuk menyerang Israel? Itulah persoalannya guys. Jadi bagaimana cerita yang kita mahu reactionkan itu? Tapi saya mohon kepada teman-teman, tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh iaitu Com Head Zone itu. Dan setelah itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. So therefore, I am sure that Indonesia will stand solid for the Palestinian rights. What we need from Indonesia is not to be a mediator. Indonesia will not be a mediator. Indonesia is on the side of Palestine. Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Wow. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Negara Indonesia memang paling vokal mendukung negara Palestina. Namun tidak dengan bantuan militer. Lantas Indonesia membantu Palestina dengan cara apa? Simak video ini. Dengan cara apa? Negara Israel memang dikenal dunia sebagai inti teknologi atau pembuatan senjata perang modern. Maka tak hayal Israel memiliki senjata militer begitu diperhitungkan berbagai negara, yaitu negara Blok Timur. Israel menegaskan siapapun dan negara manapun akan kita lawan jika menghalang-halangi tujuan utama Israel. Tujuan utamanya untuk merampas Palestina. הוויכוח הפנימי בישראל לא ימנע מאיתנו לפעול נגדם בכל מקום ובכל עת שידרש. כולנו בלי יוצא מן הכלל מאוחדים בזה. Israel tidak segan dengan negara Islam dunia. Israel berkomitmen akan melawan jika negara Islam dunia menghalang-halangi tujuan utama Israel, yaitu memperluas wilayahnya ke Palestina. Mengambil negara Ramai di media dunia, makhluk Yahudi atau yang disebut Israel kembali berulang menyerang warga Palestina saat sholat tarawih di Masjid Al-Aqsa. Sedih guys setiap bulan Ramadan pasti akan ditindas oleh pihak. Namun esok harinya negara Palestina mendorong pasukannya yang ada di Gaza untuk melakukan serangan balasan ke negara Israel. هنا في قطاع غزة أيدينا جاهزة على الزناد كما أعلن قادة الحركة والأمين العام أبو طارق النخالة
ارتفعت جهوزية مقاتلينا إلى أعلى درجة في الميدان. كل وحداتنا القتالية اليوم رهن Banyak إشارة negara di تقدير dunia mengecam keras Israel soal penyerangan Muslim Palestina. Di sini ada banyak negara yang mendukung Palestina seperti negara Rusia, Cina, dan negara Islam dan dunia. China sekali guys ya mendukung Palestina. Iran adalah negara salah Luar satu biasa. yang mendesak negara Indonesia untuk melakukan serangan ke Israel. Dan beberapa negara Islam di dunia juga bersatu, siap melawan negara Israel. Namun negara Islam di dunia ini harus berhati-hati karena di belakang Israel ada negara-negara besar seperti negara Amerika dan blok barat lainnya sudah siap membantu negara Israel. Nah, Itulah pertanyaannya, salah satu sebabnya. apakah Indonesia bisa membantu Palestina dengan mengirim senjata ke Palestina? Sedangkan Palestina kalau kita lihat tidak memiliki senjata yang modern seperti Ya, negara benar. Israel. Palestina hanya mengandalkan roket saja. Ya, nggak ada. Nah, jika Indonesia mengirim bantuan Palestina Alutsista canggih. dengan mengirim senjata, lalu apa yang terjadi terhadap negara Indonesia di mata blok barat? Apakah diserang oleh blok barat? Silakan simak video ini. Ya, Negara Iran menyerukan pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam untuk membahas situasi di Palestina menyusul serangan dan serbuan yang dilakukan oleh pasukan Israel. Kepada Indonesia, Presiden Raisi Iran mengatakan bahwa mendukung hak-hak warga Palestina dan memerangi Israel adalah sebuah prinsip yang tidak dapat diubah dalam Islam. ya, Presiden Iran menyebut Palestina sebagai jantung dari dunia Islam. ya guys ya. Artinya, Jantung negara Islam Islam di dunia dunia. seperti Indonesia, Iran, Turki, dan negara Islam lainnya wajib memerangi negara Israel. Presiden Iran tegas dengan ucapan lantang bahwa negara Israel harus dihapus dari dunia. Ia menekankan pentingnya menggelar sidang darurat bersama 57 negara anggota Islam untuk membahas situasi yang terjadi di Palestina. Raisi atau Presiden Iran menegaskan persatuan dunia negara Islam sangat penting untuk menghadapi agresi Israel. Dia mengatakan Iran akan terus mendukung upaya-upaya untuk memperkuat persatuan antara negara-negara Muslim di dunia. Presiden Indonesia atau Jokowi hanya menyambut baik usulan Iran untuk mengadakan KTT khusus OKI Ya, Bapak dan Presiden membuat sambut baik lah keputusan ya. bersama untuk membela negara Palestina. Namun membela untuk Palestina. Indonesia sendiri kalau kita lihat-lihat, Indonesia tidak akan bisa membantu Palestina dengan mengirim senjata militer atau pasukan. Kenapa Indonesia tidak bisa mengirim pasukan atau bantuan senjata ke Palestina Kenapa ya? untuk memerangi negara Israel? Begini, jika kalau kita mengirim senjata ke Palestina, maka yang ada Indonesia akan rugi besar. Oh, rugi besar. Kenapa? Karena Indonesia akan kena sanksi dari Amerika Serikat sanksi dan daripada Barat Amerika. lainnya. Di sisi lain, kekuatan militer Indonesia atau peralatan militer Indonesia masih mengandalkan buatan dari Amerika atau negara-negara Barat. Begitu, masih mengandalkan Negara-negara buatan Barat Amerika. ini ada di belakang Israel atau mendukung Israel. Secara tidak langsung, jika Indonesia mengirim senjata ke Palestina, maka sama saja Indonesia mengajak perang negara Barat seperti Amerika, Australia, dan lainnya. Kedua, Indonesia tidak mengirim senjata ke Palestina karena senjata Indonesia masih mengandalkan buatan Amerika Serikat dan Indonesia sendiri masih kekurangan senjata untuk memperkuat militernya. Indonesia negara yang besar, pantas Indonesia memerlukan senjata atau alutsista yang banyak untuk kebutuhan dalam menjaga wilayah di perbatasan. Jadi tidak mungkin jika Indonesia mengirim senjata ke negara Palestina. Indonesia mustahil mengirim pasukan ke Palestina tanpa mandat PBB. Pengiriman pasukan ke Palestina sangat bergantung pada putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Harus persetujuan Indonesia daripada PBB mengatakan juga. hingga saat ini PBB belum memutuskan langkah untuk penyelesaian konflik di Gaza antara Palestina dan Israel. Peace negotiation take place. Today, we hold this meeting with one main purpose to ensure that justice prevails for the Palestinians. PBB belum memutuskan apapun, apakah seruan gencatan senjata, pengiriman pasukan, atau langkah lainnya. Jadi Indonesia tidak bisa semaunya mengirim pasukan ke Palestina. Pengiriman pasukan
Indonesia baru dapat dilakukan jika PBB memutuskan untuk membentuk pasukan pemeliharaan perdamaian di Palestina. Itu pun kalau PBB menawarkan kepada Indonesia dan masih harus melalui seleksi lagi. Konflik yang berlarut-larut di Gaza mendorong sejumlah komponen dan organisasi massa di Indonesia mendesak pemerintah untuk mengirimkan militernya ke Palestina. Semua itu tidak gampang, harus diseleksi dan harus mendapatkan persetujuan dari PBB. Nah, Rusia prihatin atas serangan Israel ke Palestina. Rusia sangat khawatir dengan eskalasi antara Palestina dan Israel yang dapat berkembang menjadi konfrontasi bersenjata skala penuh seperti yang telah terjadi berkali-kali di masa lalu. Ya, benar. Rusia mendesak agar segala tindakan sepihak yang dilakukan Israel yang merusak prospek penyelesaian dan penghormatan terhadap status quo tempat-tempat suci Yerusalem dapat diakhiri segera. Yerusalem merupakan tempat yang bebas dikunjungi oleh setiap orang dari semua agama. Moskow atau Rusia juga meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio untuk memperhatikan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Jadi seperti yang kita ketahui ya, iaitu Palestina ini adalah sahabat dekat kepada Indonesia dari dulu hingga kini, dan semua tahu Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Wow, memang saya pun baru tahu sebenarnya, memang sangat luar biasa Palestina ini. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Kita tahu memang Indonesia daripada dulu lagi memang akan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Dan apa yang kita semua tahu adalah Israel ini adalah sebuah negara yang itu membuat senjata moden, dan apa yang kita dengar tadi daripada Mimin, Israel tidak segan untuk menyerang mana-mana negara Islam yang menghalang tujuan Israel, iaitu tujuannya adalah untuk memperluaskan lagi wilayahnya ke Palestina itu. Jadi guys, apa yang sangat sedih bagi kita umat Islam dalam dunia ni guys ya, setiap bulan Ramadan pasti Israel akan menyerang Palestina, biarpun ketika itu warga Palestina sedang solat tarawih di Masjid Al-Aqsa, dan itulah yang membuatkan dan mendorong lagi umat Islam dalam dunia ini sangat membenci puak Israel itu. Apa yang sangat kagum yang kita lihat negara Tiongkok iaitu dan negara Rusia sangat mengecam kekerasan dan kekejaman yang dilakukan Israel pada Palestina, dan negara-negara itu sangat mendukung Palestina juga. Sangat luar biasa. Saya pun rasa macam kaget juga guys apabila saya mendengar Tiongkok itu sangat mendukung Palestina juga. Memang bagi saya sangat luar biasa guys. Dan apa yang kita tahu sebelum ini juga ya guys, Iran adalah salah satu negara yang mendesak Indonesia dan negara Islam yang lain untuk melakukan serangan ke Israel. Namun kita tahu ya guys negara Islam yang lain harus berhati-hatilah untuk menyerang Israel, kerana di belakang Israel ada siapa guys? Ada Amerika dan ada blok negara-negara barat yang lain. Dan baru-baru ini pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam ataupun kita bisa bilang OKI untuk membahas situasi di Palestina menyusul serangan dan serbuan yang dilakukan oleh pasukan Israel bahawa mendukung hak-hak warga Palestina dan memerangi Israel adalah sebuah prinsip yang tidak dapat diubah dalam Islam. Memang daripada dulu hingga sekarang guys kita harus mempertahankan Palestina, dan juga kata oleh Presiden Iran menyebut Palestina sebagai jantung dari dunia Islam. Memang benar guys Palestina itulah jantung negara Islam. Artinya negara Islam dunia seperti Indonesia, Iran, Turki dan negara-negara Islam yang lainnya wajib memerangi iaitu negara Israel itu. Itu yang dikatakan oleh iaitu presiden daripada Iran itu. Tetapi ya guys so apa yang dijelaskan oleh Mimin juga tadi, Indonesia tidak bisa katanya untuk membantu Palestina dari segi senjata ataupun alutsista, kerana ada sebab-sebab yang tentu. Beginilah alasannya, jika kalau Indonesia mengirim iaitu senjata ke Palestina, maka yang ada Indonesia sangat rugi besar, kerana Indonesia akan kena sanksi dari Amerika Serikat dan negara barat yang lainnya. Di sisi lain, kekuatan militer Indonesia atau peralatan militer Indonesia masih mengandalkan lagi buatan dari Amerika. Itu kata oleh Mimin dan yang dimaksudkan oleh iaitu Comhead Zone juga tadi. So guys, sebenarnya serius ya guys saya pun baru tahu selepas saya mereaction daripada video ini. So itulah alasannya guys kenapa Indonesia tidak bisa membantu Palestina dari segi alutsista dan senjata. Itulah yang dimaksudkan oleh Mimin. Apa juga sekalipun guys, bagi saya kita sebagai umat Islam, kita harus dan sentiasa untuk membela negara Islam yang lain jika ditindas. Bagi kita umat Islam, Palestina adalah jantung Islam seluruh dunia. So bagaimana pandangan kalian? Jika ada mahu yang ditambah, anda boleh
komen di bawah komentar. Jadi guys, untuk penutup reaction kita kali ini, apapun saya sentiasa mendoakan moga Indonesia akan menjadi negara maju, dan begitu juga negara saya Malaysia. Saya tetap mendoakan juga demi Indonesia dan Malaysia terus saudara sampai bila-bila, dan hubungan Indonesia dan Malaysia bagaikan adik dan abang. Itu yang kita harapkan sama-sama. Saya dan kami semua YouTuber Asian ini, tidak kira daripada Indonesia ataupun daripada Malaysia, umpama duta kecil saja, agar terus dapat menyatukan Indonesia dan Malaysia ini terus seperti adik dan kakak dan terus kompak begini guys. Itu yang kami harapkan sama-sama. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction, dan manfaat juga untuk teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.